Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rizka Asabet Sila selaku dosen mata kuliah pembelajaran Matematika MISD. Dan perkenalkan nama saya Dinda Aulia Agustin, NIM 20323161, nomor absen 32 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, mengapa sih guru itu perlu menggunakan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Karena eh, agar guru itu mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kemajuan dan pencapaian siswa. Nah, guru itu dapat mengetahui siswa itu apakah sudah paham dengan pembelajaran yang diajarkan di dalam kelas dan sejauh mana siswa itu paham terhadap materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, di sini ada konsep asesmen formatif dan sumatif, yang kedua ada bentuk asesmen, dan yang terakhir ada umpan balik. Yang pertama yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada dua jenis asesmen ya, yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada asesmen formatif. Nah, apa sih asesmen formatif itu? Jadi, asesmen formatif itu adalah evaluasi atau ujian yang diberikan kepada siswa di akhir pembelajaran. Nah, sedangkan asesmen sumatif adalah ujian atau evaluasi yang diberikan kepada siswa di akhir semester. Nah, selanjutnya itu ada konsep asesmen formatif dan sumatif ya. Yang pertama yaitu asesmen formatif. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, asesmen formatif itu adalah ujian atau evaluasi yang diberikan kepada siswa di akhir pembelajaran. Nah, asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Terus, uh, asesmen formatif itu bagi murid berfungsi untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Uh, Kalau bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tentang apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran, proyek, sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Selanjutnya yaitu konsep asesmen sumatif. Nah, saya juga sudah menjelaskan tadi ya, asesmen sumatif itu apa? Asesmen sumatif itu uh, ujian atau evaluasi yang diberikan kepada siswa di akhir semester. Nah, asesmen sumatif ini seringkali uh, memiliki taruhan tinggi karena berperan terhadap nilai akhir murid, sehingga murid itu lebih memprioritaskan asesmen sumatif dibanding asesmen formatif. Nah, selanjutnya itu manfaat asesmen formatif dan manfaat asesmen sumatif, dan juga manfaat bagi kedua asesmen tersebut. Yang pertama yaitu manfaat asesmen formatif untuk guru, ya manfaat untuk guru yaitu guru dapat mengawasi pembelajaran siswa di kelas dan memastikan perkembangan siswa tersebut. Dan juga guru dapat mengecek pemahaman siswa-siswa terhadap pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu manfaat untuk murid. Yang pertama yaitu murid itu dapat mengevaluasi pembelajarannya sendiri dan juga membangun pengetahuan dan dapat meningkatkan kemampuan mereka.
Nah, di sini selanjutnya adalah manfaat asesmen sumatif. Nah, untuk guru itu dapat mengukur apakah murid sudah mencapai capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran. Terus, guru itu juga dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Nah, manfaat untuk murid yaitu murid itu dapat memahami performanya sendiri di akhir pembelajaran. Sejauh mana sih kita itu sudah menguasai materi yang sudah diajarkan dan juga em, memahami apakah mereka itu sudah mencapai capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran. Nah, manfaat bagi kedua asesmen tersebut yaitu merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid dan eh, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik bagi siswa maupun guru. Nah, juga eh, kedua asesmen tersebut itu dapat mengevaluasi keefektifan keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nah, pada kondisi saat ini itu guru eh, lebih dominan ke asesmen of learning dibandingkan asesmen for learning ataupun asesmen as learning. Nah, harapan dengan kurikulum baru itu guru diharapkan untuk mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning dibandingkan asesmen of learning. Selanjutnya yaitu pada kurikulum ini kan tadi ya guru itu diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif. Nah, harapannya itu akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses itu lebih penting daripada sebatas di akhir gitu. Jadi mahasiswa itu harus berproses dari awal, tidak hanya berproses di akhir pembelajaran. Nah, jumlah asesmen formatif itu sebaiknya lebih banyak dibanding jumlah asesmen sumatif. Nah, tujuan asesmen formatif ini adalah untuk perbaikan dan pengembangan siswa. Terus ini ya, ini sudah diubah. Jadi asesmen formatif itu lebih lebih banyak dibandingkan asesmen sumatif. Selanjutnya yaitu bentuk asesmen. Nah, ini adalah bentuk asesmen formatif dan sumatif. Di sini yang pertama itu contoh bentuk asesmen yang tidak tertulis. Yang pertama itu diskusi kelas. Guru itu dapat membagi siswa jadi beberapa kelompok dan uh, guru itu menyuruh siswa untuk berdiskusi sehingga itu dapat mengembangkan kemampuan siswa tersebut di depan publik dan siswa itu dapat mengemukakan pendapatnya sendiri-sendiri dan juga melatih siswa untuk belajar berdemokrasi uh, dengan diskusi tersebut dan juga siswa itu dapat mendengarkan dan menerima pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua yaitu drama. Drama itu dapat mengembangkan kemampuan seni peran dan berkomunikasi siswa tersebut. Nah, drama itu juga dapat mendorong siswa untuk eh, berpikir kritis dan menumbuhkan jiwa empati siswa satu dengan siswa lainnya.
Yang ketiga yaitu produk. Produk. Nah, produk ini dapat mengembangkan kreativitas semua siswa dan dapat menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Yang keempat yaitu presentasi. Nah, presentasi ini dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, dan juga siswa itu uh, dan mendorong siswa itu untuk memahami apa yang materi presentasi tersebut. Nah, apa sih yang dipresentasikan kita, isinya itu apa-apa gitu. Sehingga siswa itu um, mempresentasikan yang materi yang siswa tersebut sudah pahami. Yang terakhir yaitu tes lisan. Nah, tes lisan ini guru itu dapat menyediakan kuis tanya jawab secara lisan sehingga menerapkan umpan balik. Jadi, guru bertanya dan siswa menjawab. Jadi di kelas itu tidak hanya guru yang ngobrol terus, tetapi ada umpan balik antara guru dengan siswa. Selanjutnya yaitu contoh bentuk asesmen yang tertulis. Yang pertama yaitu refleksi. Refleksi itu dapat melatih murid untuk berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua yaitu jurnal. Jurnal itu dapat melatih kemampuan siswa untuk mengorganisasikan atau mengekspresikan ide, gagasan, atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Dan yang ketiga yaitu esai. Nah, esai ini dapat mengasah keterampilan menulis akademis murid seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu poster. Poster itu mendorong kemampuan siswa untuk mengeksplorasikan topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin yang mereka bisa. Nah, yang terakhir yaitu tes tertulis. Nah, tes tertulis ini bisa berupa pilihan ganda, bisa berupa pertanyaan. Nah, yang selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik itu merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Nah, uh, umpan balik ini biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan dan hal yang butuh perbaikan dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, umpan balik bagi guru itu memberikan informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Kalau umpan balik bagi murid, yaitu membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga uh, siswa itu dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Yang selanjutnya mereka juga memberikan umpan balik kepada sesama temannya. Nah, itu juga dapat memberikan kesempatan bagi murid tersebut untuk belajar satu sama lain dengan temannya. Selanjutnya ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Yang pertama itu melihat ke depan. Nah, ini memberikan masukan bagaimana memperbaiki diri untuk tugas atau proyek berikutnya. Jika ada proyek dan tugas lagi. Yang kedua yaitu selektif. Nah, di sini itu kita harus selektif memberikan komentar yang detail terhadap 2 atau 3 hal yang bisa dikerjakan oleh murid. Yang ketiga yaitu mudah dimengerti. Di sini itu kita harus menggunakan bahasa yang paling sederhana agar
mudah dimengerti oleh siswa-siswa atau oleh yang lain. Selanjutnya itu ada transferable. Nah, ini berfokus kepada proses pembelajaran yang mengembangkan keterampilan yang lintas pekerjaan dan konteks kehidupan. Yang kelima yaitu melihat ke belakang. Nah, ini yang mengacu kepada kemampuan dan pencapaian murid yang diketahui dari penilaian sebelumnya. Yang keenam itu spesifik. Nah, spesifik ini berhubungan langsung dengan aktivitas yang dinilai oleh guru. Selanjutnya itu lebih dari penilaian. Nah, lebih dari penilaian itu bukan hanya berfokus kepada penilaian performa siswa saja, tetapi kita itu juga harus fokus kepada pencapaian target pembelajaran profil siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu tepat waktu. Nah, ini kita itu harus cukup waktu agar bisa dipakai untuk memperbaiki diri dan kegiatan berikutnya. Memperbaiki diri di kegiatan berikutnya. Yang kesembilan yaitu kontekstual. Nah, kontekstual ini dihubungkan dengan capaian pembelajaran profil dan kriteria penilaian aktivitas. Yang terakhir yaitu seimbang. Nah, yaitu harus memberikan pujian yang atas pencapaian juga masukan dan perbaikan. Nah, selanjutnya itu ada umpan balik, membuat umpan balik yang efektif. Nah, ini harus terdiri dari feedback, dan feed forward. Nah, membuat umpan balik yang efektif ini membutuhkan tujuan dan sasaran yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua murid dan guru. Nah, membuat umpan balik yang efektif memungkinkan murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa sih yang mereka pahami, dan di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, dan kapan mereka terlibat atau tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, di sini umpan balik guru. Ini ya, contoh umpan balik guru, contoh pertanyaan guru. Contohnya apa saja sih komponen penting yang perlu ada, terus seberapa panjang dan detail penulisan umpan balik yang efektif, dan bagaimana agar murid itu tertarik untuk membaca umpan balik yang mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, selanjutnya itu umpan balik teman. Contohnya itu uh, bisa apa saja, apa yang bisa kamu pakai untuk membantu kamu memberikan umpan balik yang efektif dan objektif bagi teman kamu. Dan juga informasi apa yang kamu rasakan akan bermanfaat untuk membantu pengembangan dari teman kamu. Nah, di sini ada contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Yang pertama yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasi ini contohnya bisa apa sih yang kamu maksud dengan apa, dan juga bisa uh, tolong jelaskan lagi tentang materi apa gitu contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian. Di sini kita itu uh, tidak hanya melihat ya, tetapi kita itu juga harus menilai. Selanjutnya yaitu perhatian. Nah, perhatian itu contohnya saya membayangkan bagaimana jika apa gitu. Dan terus saran. Nah, kita itu diwajibkan untuk memberikan saran, tidak hanya ngomong saja ya. Yang terakhir yaitu apresiasi. Nah, kita itu harus memberikan apresiasi apa yang di akhir apa yang sudah kita lakukan. Baik,
Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.